Waduk Siman adalah sebuah waduk yang berada di utara Gunung Kelut, Kediri, tepatnya berada di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Waduk buatan seluas 50.000 meter persegi ini sekarang berfungsi sebagai pengatur irigasi pengairan sawah dan sekaligus tempat wisata. Waduk Siman sering dikaitkan dengan cerita sejarah tokoh Bagawan Tabari, seorang pandita yang hidup pada era Kerajaan Medang atau Mataram kuno, sekitar abad ke-9, yang dipercaya sebagai tokoh yang membuat waduk ini. Benarkah demikian? Sebelum kita bahas sejarahnya, ada baiknya kita mengetahui dari mana sumber aliran air yang dimasukkan di Waduk Siman ini. Waduk Siman mendapatkan air dari Sungai Konto, beserta anak-anak sungainya. Sungai Konto sendiri adalah sebuah sungai yang memiliki hulu atau sumber di Pegunungan Argowayang Anjasmoro, di daerah Pujon, Kabupaten Malang. Sungai Konto ini mengalir ke barat, tepat di daerah Selorejo, Kecamatan Ngantang, Malang. Aliran sungainya dibendung pada sebuah waduk besar, Waduk Selorejo. Di Waduk Selorejo, air dari Sungai Konto dipakai untuk memutar turbin pembangkit listrik pada PLTA Selorejo. Dari PLTA Selorejo, air dialirkan kembali ke bawah menuju sebuah PLTA lagi, yakni PLTA Mendalan. Di bawah PLTA Mendalan terdapat sebuah PLTA lagi, yakni PLTA Siman. Air dari pipa pesat pemutar turbin PLTA Siman ini kemudian dialirkan menuju Waduk Siman. Namun, Waduk Siman tidak hanya mendapatkan air dari bekas aliran PLTA Siman saja, akan tetapi juga mendapat pasokan dari aliran Sungai Konto sendiri, yang berbeda dengan jalur pembangkit listrik, sehingga pada saat PLTA Siman tidak beroperasi, Waduk Siman tetap mendapatkan pasokan air dari Sungai Konto. Output atau aliran keluar dari Waduk Siman ada 3 buah saluran utama. Yang pertama, arah ke utara, adalah untuk pengairan persawahan di area sekitar waduk. Yang kedua, arah ke timur, adalah bergabung kembali dengan aliran Sungai Konto, hingga bermuara di Sungai Berantas di daerah Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Dan yang ketiga, arah ke barat, yang disebut saluran Serinjing, yang selanjutnya menjadi sebuah sungai sendiri yang disebut Sungai Serinjing, yang mengalir hingga bermuara di Sungai Berantas di daerah Minggiran, Kediri. Pada abad ke-9, di Kerajaan Medang atau Mataram kuno, hiduplah seorang Bagawanta alias Pandita Agung, bernama Bari. Diperkirakan Bagawanta Bari hidup pada masa pemerintahan Raja Rakai Warakdiahwanara. Bagawanta Bari disebut memiliki kepedulian tinggi terhadap alam sekitar. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilannya memimpin warga di daerah Culangi, untuk membuat sudetan sungai baru dari Sungai Konto, kemudian membuat dauhan atau tanggul di sepanjang aliran sungai baru tersebut, yang diberi nama Sungai Harinjing, atau disebut sekarang dengan Sungai Serinjing. Dengan adanya sungai baru dan tanggul-tanggul tersebut, pengairan ke persawahan jadi lebih tertata, dan juga mengurangi dampak buruk akibat bencana banjir yang biasa terjadi. Atas jasa Bagawanta Bari ini, Raja Rakai Warakdiahwanara menganugerahinya status Tanah Sima atau perdikan untuk daerah tempat tinggal Bagawanta Bari. Daerah Sima artinya daerah di mana warganya diberikan kebebasan oleh kerajaan untuk tidak membayar pajak atau upeti, baik berupa harta benda, hasil panen atau tenaga kerja. Sebagai gantinya, warga diminta untuk merawat dan menjaga bangunan saluran air ini. Dari status tanah di daerah inilah, kelak nama daerahnya lebih dikenal dengan nama Siman, alias daerah Sima yang bebas pajak. Jadi, benarkah Waduk Siman ini dibuat oleh Bagawanta Bari? Ternyata tidak. Waduk Siman ini pada saat kolonial Belanda membangun PLTA Mendalan pada tahun 1930, di lokasi Waduk Siman yang sekarang masihlah berupa sungai lebar, hasil sudetan dari Sungai Konto. Pada monumen Bagawanta Bari di Desa Siman pun disebutkan, bahwa Bagawanta Bari telah berjasa dalam pembuatan dauhan Harinjing, bukan membuat Waduk Siman secara langsung. Hasil karya Bagawanta Bari, ternyata adalah saluran air yang menyudut aliran Sungai Konto, dan membuat dauhan,
atau tanggul-tanggul di sepanjang sudetan tersebut. Pada gambar ini, ditunjukkan dengan panah kuning tersebut. Inilah yang disebut dengan Dawuhan Harinjing, yang sekarang berwujud sebagai sebuah hulu dari sebuah sungai baru, yang disebut Sungai Serinjing. Nama Harinjing, atau Serinjing, konon berasal dari kata dalam bahasa Jawa, rinjing, yang berarti bakul yang terbuat dari anyaman bambu. Rinjing, atau bakul bambu inilah yang dipergunakan oleh Bagawanta Bari dan warganya, untuk mengangkuti tanah saat pengedukan saluran air pada masa itu. Dari sinilah, asal mula nama Harinjing, atau Serinjing itu. Nah, sekarang kita luruskan kebenaran ceritanya. Waduk Siman bukan dibangun oleh Bagawanta Bari. Bahkan pada saat masa kolonial Belanda, Waduk Siman ini pun belum ada. Waduk Siman dibangun oleh pemerintah Indonesia pada era Orde Baru, dimulai sekitar tahun 1970, dan diresmikan pada tahun 1972. Tentu saja, jasa Bagawanta Bari tetaplah besar. Tanpa kerja keras beliau, sudetan Sungai Serinjing tidak akan pernah ada, dan tentunya Waduk Siman pun tidak akan pernah ada. Kini, keberadaan Waduk Siman sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kediri dan sekitarnya. Waduk ini berfungsi untuk pengaturan irigasi pengairan lahan pertanian, pengendali banjir, juga sebagai tempat wisata yang murah meriah. Bahkan, Waduk Siman ini juga dipakai untuk acara tahunan melasti oleh umat Hindu Kabupaten Kediri. Sebuah upacara yang dilakukan sebelum Hari Raya Nyepi, untuk pensucian diri dan melarung hal-hal buruk. Sebuah upaya untuk pelestarian budaya dan tradisi, sekaligus menghormati jasa Sang Bagawanta Bari, sang pelopor pembangunan saluran air untuk warga pada zaman dahulu.